Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan para pemirsa Dai TV ini ya. Seolah-olah kita hidup kembali. Dan inilah saya kira visi misinya Dai TV, bagaimana menghidupkan semangat yang lesuh, bagaimana meluruskan jalan pikiran yang bengkok, bagaimana membersihkan hati yang kotor, bagaimana menjernihkan jiwa yang kusut, bagaimana menegarkan langkah-langkah kita yang linglung. Nah, saya kira ini visi misi yang sangat bagus untuk kita hidupkan dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, cara untuk memperbaiki semuanya itu, resep yang paling utama bagi kita yang beragama Islam itu adalah sholat. Karena sholat itu benar-benar luar biasa ya. Pengobatan yang paling mujarab itu adalah sholat. Bukan saja untuk mengobati penyakit hati, penyakit spiritual, tapi fisik pun juga bisa diobati dengan sholat. Misalnya, saya baru membaca buku kecil seorang dokter spesialis kandungan. Olahraga yang paling bagus untuk orang hamil itu sholat. Tidak ada risikonya kalau orang hamil tua itu sholat, bahkan dianjurkan. Itulah hebatnya, mengapa Tuhan mengajarkan sholatnya seperti itu dan tidak menghalangi orang hamil itu untuk melaksanakan sholat. Bahkan bisa sehat, ya. Kandungannya bisa sehat kalau orang itu olahraganya adalah sholat. Tapi jangan pakai olahraga lari, hamil 9 bulan kok disuruh lari 100 meter, bisa melahirkan di lapangan itu ya. Tapi kok suruh sholat saja. Nah, keutamaan sholat ini disampaikan dalam hadis Nabi, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama.
Jadi kalau kita nggak sholat, berarti tiang rumah kita nggak ada. Nggak mungkin rumah itu bisa tegak tanpa ada tiang. Tiangnya agama ini adalah sholat. Yang paling pertama dihitung nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasibullah fil yaumil qiyamati yani sholat. Yang paling pertama direkapitulasi nanti itu adalah sholatnya. Nah kalau sholat kita oke, maka perbuatan-perbuatan yang lain itu mengikut itu. Apa kelebihan sholat yang lain? Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita daripada kemungkaran dan keburukan. Logikanya kalau kita sholat itu mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Itulah yang disebutkan dalam ayat yang lain. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Apa untungnya kita mengingat Allah? Kata Allah dalam ayat yang lain, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat aku, pasti hatinya kalian itu akan tenang. Nah apa untungnya kalau hati kita tenang? Kalau hati yang tenang itu, Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kekecewaan, selamat tinggal rasa sakit, selamat tinggal dendam, selamat tinggal semua sifat yang kita tidak inginkan itu ditinggalkan. Kenapa? Karena kita menjadi ahlullah. Kalau orang sudah masuk menjadi ahlullah itu, ya perasaannya Tuhan ya menjadi perasaannya sendiri. Mata Tuhan digunakan untuk melihat, pendengaran Tuhan digunakan untuk mendengar. Dengan demikian, selamatlah orang itu dari berbagai macam kelemahan, kekurangan. Di samping itu juga sholat itu disampaikan dalam Al-Quran itu adalah aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah kalau kita susah untuk fokus, susah untuk kontemplasi itu, coba kita terapinya adalah sholat. Banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan melalui sholat itu ya. Antara lain juga fenomena penyakit jiwa, ya, gangguan jiwa itu bisa diselesaikan dengan cara memperbanyak sholat. Nah sholat itu ditentukan waktunya oleh Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kapan waktunya kita sholat itu sangat profesional, sangat indah Tuhan menentukan. Kenapa sholat subuhnya ditempatkan pada jam-jam seperti yang selama ini kita lakukan ya kan, jam 4 ya. Karena memang waktunya untuk bangun. Udah cukup tuh tidur itu 3 atau 4 jam tuh. Kemudian kenapa Tuhan menempatkan sholat zuhur di siang hari? Nah, kenapa Tuhan menempatkan sholat asar di asar? Ya, jadi memang Tuhan itu tahu persis ya bahwa energi pagi energi malam yang sedemikian banyak kita kumpulkan itu bisa menahan pekerjaan kita itu sampai zuhur. Ya kan, salat di situ. Tapi energi kita sudah terbuang sebagian pada waktu energi pagi itu, kita diminta sholat lagi, sholat asar. Ya, 2-3 jam sesudahnya. Sesudah sholat asar itu ya udah lewat. Nah, kemudian sholat maghrib pendek waktunya dan sholat isya itu panjang lagi waktunya. Tapi ini menariknya Bapak Ibu. Sholat isya ke sholat subuh itu panjang waktu jaraknya. Maka itu di situ ada sholat tahajud. Antara subuh dengan duhur itu panjang waktunya, maka di situ diantaranya ada sholat duha. Artinya apa ini? Tuhan tidak ingin berpisah kita terlalu lama dengan, kangen banget. Misalnya kan kalau kita tidak ketemu seseorang, istri misalnya atau anak, ya seminggu nggak ketemu atau 2 hari nggak ketemu, terbayang-bayang tuh anak kita di mana atau bayangan. Itu karena kita nggak tahan untuk tidak melihatnya. Ya. Nah, Tuhan pun juga seolah-olah seperti itu. Kalau kamu nggak tahan melihat aku, kalau kamu nggak tahan untuk mengingat aku, ada namanya sholat duha antara duhur dan subuh. Kalau nggak tahan melihat aku di malam hari, ada namanya sholat tahajud antara sholat isya dengan sholat subuh. Nah itulah yang perlu kita lakukan. Jadi jenis-jenis sholat itu banyak macamnya teman-teman, para pemirsa. Sholat fardu saja itu ada sholat Jumat bagi laki-laki, ada sholat duhur di luar hari Jumat, penggantinya sholat Jumat. Kemudian juga ada sholat asar, maghrib, isya, subuh. Sholat sunatnya itu macam-macam. Ada sholat sunat duha di pagi hari, ada sholat tahajud di tengah malam. Kemudian juga ada sholat sunat tarawih bulan suci Ramadan. Ada sholat sunat tasbih, ya, yang kata Rasulullah kalau tidak bisa
setiap hari cukup 1 kali seminggu. Kalau nggak bisa 1 kali seminggu, sholat tasbihnya itu 1 kali sebulan. Kalau nggak bisa juga sekali setahun. Kalau nggak bisa juga sekali seumur hidup. Jangan sampai tidak pernah mencicipi apa itu sholat sunat tasbih. Ada lagi sholat sunat istikharah, minta pertimbangan kepada Allah. Ada lagi sholat hajat, minta dibantu oleh Allah. Ya. Ada lagi sholat tahiyat masjid. Begitu masuk di masjid jangan duduk sebelum 2 rakaat, sholat dulu. Ada sholat sunat wudhu, sesudah wudhu ambil 2 rakaat. Ya, ada sholat sunat kusuf, sunat gerhana matahari, gerhana bulan. Dan ada sholat sunat idul fitri, idul adha. Jadi sholat itu banyak macamnya. Kemudian sholat-sholat yang lain yang perlu kita perhatikan itu adalah sholat fardu tepat pada waktunya. Jangan membiasakan diri kita itu sholat di molor waktunya, itu kita menandakan umat yang malas. Ya. Jadi hakikat sholat itu nanti itu lebih kepada pembentukan karakter pribadi. Tapi untuk ini nanti kita lanjutkan setelah pesan berikutnya. Ya, salat itu wajib ya, para pemirsa, salat 5 waktu ya. Ditentukan juga rakaatnya, 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, ya, 4 rakaat zuhur dan asar dan isya. Ya. Kecuali kalau kita dalam keadaan musafir. Musafir itu artinya apa? Kita bepergian di atas 2 marhalah. 2 marhalah itu ya ukurannya sekarang itu sekitar 40 km ya. Tapi itu ukurannya Nabi pakai unta. 40 km pakai unta itu memang cukup lama itu. Tapi kalau kita pakai jalan tol, sepi lagi kan, 40 km itu 1 kali tarik napas itu kalau pembalap itu udah nyampe itu. Apakah itu harus mengkasar salat, menjamak salat? Maka itu ada wilayah ijtihad di sini. Kalau kita mau ke Bogor, tentu apa? Ya santai-santai. Long weekend kita ke Bogor, yuk. Ngapain harus pakai menjamak salat, mengkasar salat? Di situ kan di rest area itu masjidnya lebih bagus daripada masjid dekat rumah, harum, pemandangannya sangat cantik ya kan, dan nggak ada yang juga yang tergesa-gesa, bahkan kita lebih bisa menikmati. Sampai ke Bandung, ngapain harus menjamak mengkasar salat? Nah kita tujuannya di sini untuk beribadah kok, cari ketenangan di Bandung, di puncak. Ya kayak kita di Mekah kan, di Mekah kata kalau kita di salat di Baitullah itu nggak usah menjamak salat, kecuali kalau kita mau pulang ya kan, menjamak takdim salat asar karena kita mau berangkat ya. Tapi kalau kita masih betah di Mekah atau Madinah itu nggak usah pakai menjamak atau mengkasar salat, walaupun kita dalam keadaan musafir kan. Nah, analoginya seperti itu. Ada azimah dan rukhsah, tapi kalau kita menikmati salat panjang itu lebih bagus. Kalau kita salat mengkasar salat ya, menjamak salat, berarti kita akan kehilangan salat qabliyah ba'diyah. Kita kehilangan surah Al-Fatihah karena kita dari 4 menjadi hanya 2 ya kan. Nah, maka itu ada ulama kita, udah aku nggak mau menjamak dan mengkasar salat. Kenapa? Aku takut kehilangan. Ya. Jadi seorang mukmin sejati itu dia akan berusaha disiplin tepat waktu salatnya. Salat di awal waktu itu kan lebih bagus ya. Kecuali ada pekerjaan-pekerjaan yang tertentu yang sangat mendesak, itu nggak apa-apa. Misalnya supir macet, bahkan jangankan berhenti, nggak bisa berhenti kan. Di tengah jalan macet itu mau berhenti tambah macet itu kan. Jadi udahlah, diniatkan kepada Allah, ya Allah saya nggak bisa berhenti, nanti saya akan mengkadak salat asar saya ya. Jadi asar kan nggak bisa dijamak dengan maghrib. Caranya adalah mengkadak salat asar itu. Kalau maghrib isya itu bisa dijamak, ya Allah macet ini, nggak bisa mungkin minggir, nggak ada tempat parkir. Nah, itu bisa dijamak salat. Kenapa? Karena ada masyakka di situ, ada kesulitan di situ. Jadi rumusnya itu di samping jarak juga ada tingkat kesulitan. Nah, kenapa kalau kita naik pesawat itu harus bertayamum, harus jamak? Ya kan di sana kan nggak ada air. Di pesawat itu airnya itu hanya untuk air cuci tangan dan air minum, bukan dipakai berwudu. Coba bayangkan kalau pesawat 400 orang semuanya harus berwudu. Satu orang itu berwudu dengan 5 liter. Waduh, habis sudah airnya pesawat itu. Dan kalau air pesawat itu habis, nggak mungkin bisa mampir dulu yuk di tengah jalan itu untuk parkir, nggak bisa.
Nah, jadi banyak masyakkahnya, maka itu dianjurkan musafir di pesawat itu dijamak dan dikasar. Kecuali Saudi. Saudi itu ada musolanya di belakang kan, pesawat berbadan lebarnya. Enak tuh, Saudi itu disiapkan satu musola tersendiri. Nah, bagaimana kalau salat kita itu lupa? Ya nggak ada masalah. Orang yang lupa itu tidak ada beban buatnya, tapi harus mengqada salatnya. Nggak salat asar karena ketiduran. Ketiduran pun juga itu bukan kehendak kita kan untuk ketiduran itu. Nah, maka itu kita harus memperhitungkan semuanya itu. Dan kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Para pemirsa, bulan Ramadan kita makin tua ini. Artinya sebentar lagi akan meninggalkan kita. Nah, legasi warisan apa yang kita bisa peroleh yang berkaitan dengan salat pada bulan suci Ramadan ini? Saya kira kita yang bisa mengukur diri kita sendiri ya. Kalau dalam bulan suci Ramadan ini kita tidak bisa khusyuk, apatah lagi nanti di luar Ramadan. Maka itu sebelum Ramadan ini usai, mari kita membiasakan diri kita itu untuk mempersembahkan salat yang istimewa terhadap Allah. Rukuknya dilama-lamain dengan khusyuk, sujudnya apalagi ya kan. Jangan begitu Ramadan tiba, waduh, salatnya juga pergi. Dan kalaupun dikerjakan itu juga merasa terpaksa. Nah, jadi saya ingin menghimbau kepada kita semua termasuk diri saya sendiri. Mari kita mengerjakan sholat itu bukan karena terpaksa. Mari kita mengerjakan sholat itu bukan karena sholat itu wajib. Tapi kita mengerjakan sholat ini karena kita enjoy. Ya. Why do you pray? Because we have to pray. Kan itu kan wajib. Why do you pray? Because I love to pray. Nah, itu ahlul ibadah. Nah, kita harus hijrah juga. Dari we have to menjadi because I love to pray. Jadi kalau kita harus salat itu berarti ahlul ta'ah. Tapi kalau kita mengatakan aku menikmati salat itu ahlul ibadah. Jadi kalau ahlul ta'ah itu biasanya salat jengki ya, pendek bacaannya, akhir waktu. Tapi kalau ahlul ibadah, dia menjemput waktu, dia yang muazzin, dia yang datang lebih awal ke masjid untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Itu namanya ahlul ibadah. Nah, bulan suci Ramadan ini mari kita melakukan pembiasaan untuk hijrah dari ahlul ta'ah kepada ahlul ibadah. Ahlul ibadah itu bukan merasakan sholat itu beban, tapi merasakan sholat itu enjoyable, happiness, kita bahagia dengan sholat. Bahkan puasa pun juga, aku enjoy dengan puasa ini. Tapi kalau orang terpaksa puasa karena itu wajib, maka itu masih ahlul ta'ah. Kalau menjadi ahlul ibadah, I love to pray. Tenang, tentram hati ini kalau kita berpuasa itu. Sumu tasihun, berpuasalah kalian supaya sehat. Nah, jadi para pemirsa, kaitan sholat yang kita sedang lakukan bulan suci Ramadan ini dipertahankan. Kalau di luar Ramadan itu kita jarang sholat qabliyah ba'diyah. Nah, sekarang ini Ramadan kita memaksakan diri kita lama-kelamaan menjadi enjoy dengan qabliyah ba'diyah. Pertahankan. Di luar Ramadan pun juga kita harus mempertahankan qabliyah ba'diyah itu. Nah, kalau qabliyah ba'diyah itu apa yang dimaksud? Qabliyah itu 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum duhur. Itu namanya salat qabliyah. Apa itu ba'diyah? Ba'diyah itu kecuali salat asar dan subuh, nggak ada ba'diyahnya. Ba'dah maghrib, ba'dah isya, ba'dah duhur itu aja. Ba'dah asar nggak ada, dan ba'dah maghrib ada, ba'dah isya ada, ba'dah Jumat ada. Jadi sesudah salat subuh dan sesudah salat asar nggak ada salat ba'diyahnya, itu aja. Yang lainnya kerjakan. Insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Jangan hanya kita yang meningkat kualitas salatnya, tapi juga anak-anak kita. Suami kita atau istri kita diingatkan. Wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabar. Kita saling mengingatkan kepada kebaikan. Anak-anak kita bujuk, nak, ini sholat tarawih yuk. Ya udah, tapi 4 rakaat. Iya, lebih baik kalau kita ambil 8 rakaat, nak. Habis itu nanti lebih baik kalau kita 20 rakaat. Oh, lama-kelamaan enjoy juga itu. Aku mau ke Istiqlal, Istiqlal itu imamnya pilihan, ya, muazzinnya enak, penceramahnya pilihan. Nggak nyesal deh kita pergi ke Istiqlal jauh-jauh. Ya, kita puas
mendengarkan ceramah intelektual, kita puas mendengarkan suara imam yang sangat syahdu, kita puas mendengarkan suara azan yang sangat istimewa. Ya, itulah kesan orang-orang yang datang ke Istiqlal. Jadi ini sekaligus mempromosikan Istiqlal karena ini kan sesuatu yang baik ya kan. Nah, tetapi tidak berarti hanya Istiqlal bisa seperti itu. Teman-teman juga punya masjid musala di samping rumahnya mungkin. Niatkan bahwa ini adalah masjid. Insya Allah semua ibadah yang kita lakukan pada waktu di masjid itu akan berlipat-lipat pahalanya daripada kita salat sendiri di rumah. Kesimpulannya para pemirsa, saya ingin simpulkan bahwa salat itu memang betul-betul berfungsi sebagai sarana untuk menyehatkan lahir batin. Yang kedua, salat itu tiang agama, maka itu jangan coba-coba tinggalkan. Kalau salat ini kita tinggalkan satu persatu, dosa besar itu akan melengket pada diri kita sendiri. Itu pasti. Kemudian mari kita membiasakan diri kita salat di akhir waktu, di awal waktu, jangan di akhir waktu. Dan mari kita salat diawali dengan salat qabliyah atau ba'diyah. Syukur-syukur kalau mau nanti salat witirnya seperti itu. Nah, karena itu para pemirsa, salat ini jangan sampai nanti alasan kecil, waduh aku nggak punya baju bagus nih, aku nggak punya mukena, aku nggak bawa mukena. Jangan dulu salatnya itu nanti di rumah aja, dirafal aja. Ya itu kebangetan itu ya. Sudah tahu diri seorang muslimah, udah mau ke mall, udah tahu musalahnya kecil, udah tahu mukenanya itu satu untuk semuanya, bau lagi, kenapa nggak bawa mukena? Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Udah tahu mau keluar kota, kenapa nggak bawa pakaian salat, pakai celana pendek? Kenapa nggak salat? Aku nggak bawa celana. Udah tahu bahwa kita akan melewati salat zuhur asar, masih nggak bawa pakai celana panjang. Kalau celana panjang kan enak. Kalau nggak bawa celana panjang, bawa sarung lah, kayak supir-supir truk itu. Ya, pakai training spa lusuh, bahkan belepotan oli, tapi begitu mau salat itu buka sarungnya. Nah, inilah yang kita harapkan para pemirsa. Dan untuk menutup pertemuan kita pada kali ini, saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersama-sama bertasbih ya, bersalawat kepada Nabi. Semoga salawat ini nanti lebih mengakrabkan diri kita dengan Rasulullah, dan Rasulullah SAW nanti itu akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Mari ikut saya Bapak Ibu sekalian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Ya, ikut semuanya teman-teman. Dan jenis salawat itu ada 200-an di Indonesia ini. Paling kaya dengan salawat. Salawat yang paling sering, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Diulang-ulangi terus Bapak Ibu, enak itu ya. Dan pada kesempatan ini saya akhiri dulu. Semoga Allah memberkati pertemuan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.